Halo semuanya, aku Ines. Di video kali ini kita akan belajar tentang MySQL Workbench. Jadi untuk video ini memang kita terkhusus belajar mulai dari bagaimana cara menginstalasi dan pengenalan sedikit dari MySQL Workbench ini. Jadi sebelum kita ke aplikasinya langsung, sedikit kita mereview. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau lagi pendalaman, bahkan yang belum tahu tentang MySQL Workbench ini. Kita sama-sama melihat apa itu MySQL Workbench dan biasanya digunakan untuk apa gitu. Jadi untuk teman-teman semua bisa mengunjungi Google dan kita bisa ketik keyword dengan MySQL Workbench. Lalu teman-teman tinggal memilih pilihan pertama dan kita dihadapkan pada website resmi dari MySQL. Di sini jelaskan MySQL Workbench adalah alat visual terpadu untuk arsitek database, pengembang, dan database administrator. MySQL Workbench ini menyediakan pemodelan data, pengembangan SQL, alat administrasi komprehensif untuk konfigurasi server, administrasi pengguna, pencadangan, dan masih banyak lagi. MySQL ini tersedia di Windows, Linux, dan Mac OS 10. Lalu apa aja sih yang bisa digunakan pada MySQL Workbench ini? Yang pertama itu ada design, terus develop, ada administer, visual performance dashboard, dan ada database migration. Untuk selengkapnya kita akan membahas nanti lebih dalam lagi. Lalu untuk tahap instalasinya kita terlebih dahulu mendownload aplikasinya dulu ya teman-teman. Untuk mendownload kita langsung aja kembali ke atas dan kita tekan download now. Di sini MySQL Workbench yang kita download yaitu MySQL Community. Lalu kita bisa geser ke bawah, kita juga bisa melihat ataupun merubah operasi sistemnya sesuai dengan sistem operasi di laptop kita. Ada Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Karena saya pakai Windows, jadi saya download yang versi Windows. Kita tinggal tekan download. Lalu teman-teman bisa tekan langsung no thanks to start my download. Setelah itu kita tinggal menunggu proses download dari aplikasi tersebut. Setelah selesai mendownload, kita langsung beralih ke penyimpanan di mana letak aplikasi yang sudah kita download. Lalu kita double klik. Kita tinggal tekan next. Berhubung saya sudah ada aplikasinya, jadi di sini ada pilihan modify, repair, remove. Jadi saya pilih modify. Lalu kita tinggal pilih next. Sampai selesai, next, install, dan akhirnya finish. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa buka aplikasinya langsung. Sampai muncul welcome to MySQL Workbench. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan membuka web server karena memang aplikasi ini harus tersambung dengan web server. Kita menghidupkan web server, saya menghidupkan Apache dan MySQL. Saya memilih aplikasi dari Sampipi. Jadi pada form pertama ini ada MySQL connection yang dimana kita membuat koneksi terlebih dahulu agar bisa masuk ke lembar kerja dari MySQL
workbench tersebut. Lalu untuk yang kedua ada models, di mana models ini digunakan untuk membuat skema database atau rancangan struktur database yang akan kita buat. Jadi untuk membuat models kita tinggal klik tanda panah. Maksudnya tanda tambah yang ada di situ dan kita beralih ke lembar ini. Teman-teman kalau misalnya mau membuat, tinggal menambahkan klik add diagram. Jadi akan tampilan seperti ini. Kita tinggal membuat tabel, relasi, dan lain-lainnya. Berikutnya ada yang ketiga, itu adalah migrasi, di mana migrasi ini adalah source and target, lalu ada object migration dan data migration, lalu ada report. Di bawah itu ada start migration, open OCBC, administration, dan view documentation. Kita mungkin bisa artikan. Nah, migrasi basis data itu menyediakan solusi-solusi lengkap yang dapat digunakan untuk memigrasi Microsoft SQL Server, Microsoft Access, dan lain-lain. Dan migrasi basis itu tuh pengembang dan database administrator dapat dengan cepat dan mudah mengonversi aplikasi yang ada untuk berjalan di MySQL, baik di Windows maupun platform lainnya. Migrasi data ini bisa mengkonversi tipe database yang berbeda, mengkonversi tabel, dan menyalin data dalam tabel agar sesuai dengan platform MySQL. Lalu memungkinkan kita untuk memodifikasi selama proses migrasi. Dapat juga digunakan pada sistem operasi Linux, OS 10, dan Microsoft Windows. Ada beberapa kelebihan migrasi data menggunakan MySQL Workbench ini. Yang pertama, pemilihan RDBMS, sumber dan target memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan sumber data secara spesifik dan melakukan analisa data sebelum migrasi dijalankan. Kedua, migrasi objek memungkinkan pengguna untuk memilih objek yang diinginkan, mengarahkan sumber data untuk memetakan target bila diperlukan, mengedit penulisan migrasi, dan membuat skema database target. Lalu ketiga, ada upgrade versi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan database MySQL yang dibuat dengan versi lama ke versi baru. Lalu berikutnya kita kembali ke pertama, kita ingin membuat koneksi MySQL-nya dengan mengklik tanda tambah yang ada di sebelahnya, dan kita bisa nulis atau mengetik connection name-nya. Saya buat contoh koneksi 1. Lalu kita bisa memilih koneksi metodenya. Saya pilih standar, hostname dan port itu standar, username root, dan password bisa kita pakai, bisa juga tidak. Lalu selanjutnya kita coba tes connection. Continue anyway sampai muncul successfully made the MySQL connection. Lalu oke dan oke. Lalu di sini muncul koneksi 1, nama koneksi yang kita buat tadi. Jika kita ingin mengubah setting, kita bisa klik tanda settings di sebelahnya. Nah, jadi karena berhubung MySQL connection saya masih 1, nanti kalau misalnya banyak, ada di bawahnya, kita tinggal pilih mana yang mau kita ubah. Kita bisa pakai password, bisa juga enggak, kita hilangkan, terserah, itu optional. Lalu kita close. Berikutnya kita tinggal buka koneksi satunya agar tampil ke lembar kerja seperti ini. Jadi pertama kali
Di lembar kerja ini kita mulai dari atas sebelah kiri mungkin ya. Di situ ada file, lalu berikutnya menu barnya edit, view, query, database, server, tools, scripting, dan help yang mendukung dari aplikasi MySQL WordPress ini. Lalu berikutnya di bawahnya itu ada membuat SQL baru, menyimpan, ada inspektor, ada membuat skema, ada membuat tabel, dan masih banyak lagi. Karena memang MySQL WordPress saya masih baru, jadi di sini ada bawaan PHP admin karena tersambung pada SAMPP. Jadi ini masih database-nya kosong. Nanti di sini information-nya ada detail-detail dari database yang kamu buat. Nanti video berikutnya kita mungkin akan belajar bagaimana cara memasukkan atau membuat database, tabel, dan lain-lain ke MySQL WordPress. Jadi sekarang kita khusus untuk pengenalan dulu. Berikutnya di situ ada skema dan administration. Di administration ini ada manajemen, ada instance, dan ada performance. Ini bisa digeser-geser sesuai kemauan kita sendiri. Di manajemen kita ada user and privilege, di mana itu adalah hak akses. Kita bisa buat hak akses untuk diri kita sendiri, ataupun kita bisa buat hak akses untuk orang banyak. Itu optional. Nah, administration ini sama dengan menu bar, itu di server, semua sama. Kalau misalnya mungkin kita lebih mudah bisa ke server, ataupun optional kita bisa ke administration. Itu sama menunya. Lalu berikutnya ada information, yaitu koneksi, server, dan lain-lain. Lalu di sini ada tools-tools untuk menjalankan program SQL, ada menyimpan, ada membuka, dan banyak lagi. Lalu di bawah ada output, di mana akan muncul keluaran. Apabila error akan muncul, apabila berhasil akan muncul juga. Lalu kita beralih ke sebelah kanan, itu ada SQL Edition. Lalu itu ada setting, kita bisa setting General Editor, SQL Editor, Query Editor, Object Editors, SQL Execution, Administration, Modeling, Default, MySQL. Di situ kita ada tipe MySQL versinya, diagram, arrange, ada font and color, kita bisa setting. Terus di bawah ada color scheme, kita bisa pilih. Saya pilih system default. Lalu ada SSH dan others. Untuk menu bar, ini ada menu bar sebelah kiri, bawah, dan kanan. Ada konteks help dan snippet di sini. Kita juga bisa geser-geser sesuai dengan kemauan kita. Oke teman-teman, sekian dulu dari pengenalan dari MySQL WordPress. Mungkin ini sangat sederhana, tapi di video kali ini kita akan belajar segini dulu. Dan di video selanjutnya kita akan belajar lebih lagi
tentang MySQL Workbench. Jadi stay tune terus dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.